Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Afika dari kelas C25E dengan kelompok Reka 5. Panorama adalah membuat suatu gambar atau pemandangan dalam bentuk sketsa seperti gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun membuat sketsa pemandangan panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Fungsi panorama. Fungsinya yang pertama sebagai medan visualisasi keindahan alam, misalnya dalam lukisan, foto, atau film. Yang kedua sebagai bahan pembelajaran untuk mengenal lingkungan dan geografi. Yang ketiga sebagai alat dokumentasi wisata atau promosi suatu daerah. Yang keempat sebagai karya seni untuk mengekspresikan imajinasi dan keterampilan menggambar. Dalam konteks kamera atau ponsel, cara menggunakan fitur panorama. Yang pertama, buka aplikasi kamera dan pilih mode panorama. Yang kedua, arahkan kamera ke titik awal pemandangan. Yang ketiga, tekan tombol ambil foto. Yang keempat, gerakkan kamera perlahan dan stabil ke arah yang ditunjukkan, biasanya ke kanan atau ke kiri. Yang kelima, setelah selesai, tekan stop. Hasilnya berupa foto panjang yang menangkap pemandangan. Adapun cara membuat panorama. Yang pertama, bidik dengan kompas arah satu benda. Lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah dalam derajat titik pusat tersebut. Yang kedua, lebih objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Yang ketiga, gambar semua objek yang tertangkap dengan alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak berupa tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, arah, dan orang yang tidak perlu digambar. Pengertian kompas adalah suatu alat penunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, di mana arah di sini adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Tapi tentu saja dalam hal ini arah yang ditunjukkan adalah arah utara kompas atau utara magnet. Karena kita ketahui ada 3 buah arah utara, yakni utara peta. Fungsi kompas. Yang pertama, menentukan arah mata angin seperti utara, selatan, timur, barat. Yang kedua, membantu navigasi di darat, laut, maupun udara. Yang ketiga, menentukan arah perjalanan atau posisi suatu tempat. Yang keempat, digunakan dalam membuat peta dan kegiatan pramuka. Bagian-bagiannya seperti yang pertama, dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka, derajat, dan huruf mata angin. Yang kedua, visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Yang ketiga,
kaca pembesar digunakan untuk melihat derajat kompas. Yang keempat, jarum penunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet. Yang kelima, tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 yang dapat diputar. Yang keenam, alat menyangkut adalah tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Cara menggunakan kompas bidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya sehingga tegak lurus. Yang kedua, tarik cincin untuk jempol. Yang ketiga, masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Yang keempat, telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak. Jari-jari lain memegang penutup kompas. Yang kelima, lengan lurus ke depan. Yang keenam, bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Yang ketujuh, dekatkan kompas ke depan mata. Yang kedelapan, untuk mencari tanda titik yang dijadikan patokan dalam membidik pilihan benda yang jauh tetapi jelas terlihat dan tidak terhalang hasil bidikannya. Angkanya bisa dilihat pada kompas. Azimutus dan black azimutus adalah antara satu titik dengan antara utara dari seorang pengamat. Azimuts disebut juga sudut kompas bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas potong kompas, maka huruf diusahakan agar lintasan perjalanan berupa satu garis lurus. Untuk itu digunakan teknik back azimuth. Prinsip back azimuth adalah membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara membidik kompas belakang jarak ke muka dan tertutup. Rumus back azimuth: jika azimuth 180 derajat maka back azimuth tambah 180 derajat. Azimuth 180 derajat. Apabila azimuth 180 derajat maka bisa menggunakan kedua rumus itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.